musaddiquhu, dan aku telah bersaksi kepadanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Maka berdirilah kalian, imanilah. Iya, tapi kalian malah mengatakan kami tidak akan beriman dan kami tidak akan bersyahadat dan kami pun tidak akan membenarkan kerasulan itu. Itu artinya wala nasya ya kami nggak mau berkehendak, kami nggak mau mengakui keimanan. Apa namanya keimanan apa mengakui bahwasanya ia adalah seorang rasul, tetap nggak mau. Kalian malah tetap ngomong seperti itu. Itu katanya Hasan. Wa qala Allah, dan Allah pun berfirman, Qad sayyartu jundan, aku telah mengutus seorang bala tentara. Aku telah mengirim, sayyara yusayyiru, itu artinya mengirim. Arsala yursilu, aku telah mengirim sebuah tentara dan pasukan. Humul ansaru urdatu halliqa'u, mereka inilah orang-orang ansar yang mereka urdatu halliqa, yang mendambakan yang namanya pertemuan, peperangan, dan kematian. Faham ikhwah? Paham, Ustaz. Baik. Jadi ini anak katakan, nah, bait ke 1, 2, 3. Ini agrotnya apa? Agrot syairnya apa? At-tahdid ya Ustaz. Ini at-tahdid, masuknya ke at-tahdid atau al-hija juga bisa. Kemudian 4, 5, ini apa? Gorotnya apa? Gorotnya apa nomor 4 sama 5 nih? Ikhwah. Apa? Agradu syairnya apa? Bait keempat dan kelima. Dan Jibril adalah utusan Allah kepada kami. Dan dia adalah ruh yang suci yang tidak ada tandingan baginya. Itu apa namanya itu? Khobar, Ustaz. Hah? Mungkin khobar, Ustaz. Enggak ada agradu syair itu khobar. Apa ini maksudnya? Ini madah ya ikhwah. Pujian. Terus kalau nomor 6 apa? Syahidtu bihi faqumu saddiquhu faqultum la naqumu wa la nasha'u. Aku telah bersaksi ya bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Maka berdirilah kalian, imanilah. Iya, tapi kalian malah mengatakan kami tidak mau beriman dan kami tidak akan membenarkan. Apa ini berarti? Ini al-fakhru. Al-fakhru kan berbangga, bangga terhadap keimanannya. Ya, al-fakhru yang seperti ini nggak apa-apa ya. Terus nomor 7 apa? Wa qala Allahu sayyartu jundan. Ya, Allah berfirman, aku telah mengutus seorang tentara pasukan yang luar biasa. Mereka ini adalah orang-orang Ansar yang mendambakan pertemuan seperti ini, mendambakan kematian dalam peperangan. Ini apa namanya? Ini apa namanya? Al-madah Ustaz. Gharat. Ini al-madah, gampang. Pujian jadinya bagi orang Ansar. Dipuji orang Ansar ini sama Hasan bin Sabit. Ya, jadi nggak menutup kemungkinan di dalam satu qasidah itu lebih dari satu gharat. Fahim tuh? Insya Allah ya. Baik. Dari mana kita bisa menentukan gharatnya ini ya? Dari maknanya ya ikhwah, dari maknanya. Kita sudah belajar kita ya, sudah belajar. Apa itu madah, apa itu hija. Ya, hija itu masuk ke tahdid juga dia. Apa itu madah, apa itu fakhr. Itu sudah kita sudah belajar. Oke, ada pertanyaan di syair ini. Ini PR-nya dihafalkan. Di pertemuan berikutnya nanti disetorkan ya, ikhwah. Sebelum memulai pelajaran. Seperti apa syairnya Zuhair bin Abi Sulmah. Ada pertanyaan ya, ikhwah? Ada pertanyaan? Baik. Qailun nas. Siapa yang mau baca Qailun nas? Siapa yang Bisa. mau membaca? Naam, tafadhal ya Syekh. Tafadhal barakallahu fiik. Untuk barakallah.
قائل النقص هو أبو الوليد حسان بن ثابت الأنصاري، شاعر محضرم قضى ما يقرب من نصف حياته في الجاهلية، أسلم وحسن إسلامه فجعل شعره لخدمة الإسلام والدفاع Hmm. عن الدعوة حتى صار شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم وشاعر الإسلام الأول. توفي في المدينة سنة 54 من الهجرة، Nah, في المدينة سنة 54 من الهجرة على Arjah. الجرح على الأرجح بعد أن عاش زمنا طويلا. Baik. Hasan bin Sabit ini kunyahnya adalah Abdul Walid Hasan bin Thabit Al-Ansari. Beliau seorang sahabat Ansar. Syairun mukhadram. Mukhadram ini artinya apa? Masih ingat gak? Apa artinya mukhadram? Ayo, ada yang masih ingat? Apa artinya mukhadram? Sudah ini di awal apa namanya kita belajar adab dulu di pertemuan awal-awal. Sudah dijelaskan. Apa artinya mukhadram? Yang hidup di dua masa berbeda. Itu artinya mukhadram. Dan Hasan bin Thabit Al-Ansari ini adalah penyair yang hidup di dua masa berbeda. Di masa jahiliyah sekaligus di masa Islam. Jadi usianya termasuk usianya yang panjang Hasan bin Thabit ini. Ya, jadi kurang lebih min nisfi hayatihi fil jahiliyah. Setengah usianya itu ia hidup di dalam masa jahiliyah. Kemudian masuk Islam dan setengah hidupnya lagi atau setengah usianya lagi beliau hidup di masa Islam. Nah, ya ikhwah. Hasan bin Sabit ini ya ikhwah, ya sejak di masa jahiliyah sudah dikenal sebagai seorang penyair yang ulung. Ya, seorang penyair yang ulung, termasuk Hasan bin Sabit ini yang apa namanya yang meriwayatkan sebuah hadis ya tentang bolehnya bersair di masjid. Ya, syair ya Eko ya, bukan diiringi dengan musik, bersyair. Makanya ketika Umar bin Khattab itu melarang karena itu ketika menjadi khalifah dikatakan nggak apa-apa, Rasulullah pernah apa namanya tidak melarang hal ini. Aku pernah melakukan membuat syair di dalam masjid, kemudian Rasulullah tidak mengingkari apa yang aku perbuat. Jadi Hasan bin Sabit ini ya ikhwah menjadikan syairnya ini sebagai bentuk khidmat kepada Islam, ya. Kemudian sebagai bentuk ad-difa'. Ad-difa' ini artinya apa? Membela. Difa'un nafsi itu artinya bela diri. Kalau ad-difa' itu artinya sebagai bentuk pembelaan terhadap dakwah yang mulia ini. Jadi syairnya itu dijadikan apa namanya tameng, dijadikan pembela terhadap dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Hatta sara syair Rasul sampai menjadi penyairnya seorang Rasul. Jadi siapa penyairnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Hasan bin Thabit. Ingat ya ikhwah ya, syair bukan apa namanya penyanyi. Syair. Syair itu ya gini penyair pujangga, bukanlah penyanyi. Bukan pula pemusik namanya. Syairi seorang penyairnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa syair al-Islamil awal dan penyair Islam yang awal-awal. Beliau wafat di kota Madinah kurang lebih tepatnya pada tahun 54 Hijriah menurut pendapat yang rajih, yang paling kuat. Beliau wafat di tahun 54 Hijriah di kota Madinah. Setelah beliau hidup ya pada usia yang sangat panjang. Jadi usianya panjang ya Pak. Hasan bin Sabit ini ya Pak. Usianya sangat-sangat panjang. Ya, setengah usianya hidup di masa jahiliyah, setengah usianya lagi di Islam. Kurang lebih demikian. Ada pertanyaan lagi ya Pak? Nah ini tadi ini ya, ini mufradatnya. Adimna khailana. Adimna khailana ini jumlah du'aiyah. Ya, jumlah baku, kata baku. Artinya faqadna khailana. Kita akan bunuh kuda-kuda kami. Itu maksudnya.
Kalau seandainya kalian tidak melihat kuda tersebut menghempaskan debu-debu saat berada di kada. Tuthiru naq'a taj'alul ghubara yatiru fil hawa. Yaitu maksudnya menjadikan debu-debu itu bertaburan, berterbangan di udara. Fa'atharna bihi naq'a. Fawasatna bihi jam'a. Itu artinya. Kada itu nama tempat di kota Mekah, ya, kurang lebih dekat dengan kota Mekah atau di sebuah daerah Athunyah Al-Ulya. Dan beliau melewati kada ketika pembebasan kota Mekah. Tu'ridu anna fi'lun mudhari'un musnad ila wawil jamaah minal fi'li a'rada, ya, a'rada yu'ridu, arafan. Tu'ridu di sini dari kata a'rada, dari wazn af'ala yang mana kata asalnya adalah arada, ya. Kalau a'rada yu'ridu itu artinya tarokayat yatruku, artinya meninggalkan. Atau meninggalkan di sini bisa diartikan mencegah, ya. Bisa diartikan mencegah atau menghalangi. I'tamarna itu artinya ad-dayna al-umrah, melaksanakan umrah. Al-fathu itu fathu Makkah, inkishaf al-ghita, inkashaf al-ghita, zal alladhi kana yughatti Makkah. Ghatta yughatti itu artinya menutupi, ya ikhwah. Makanya al-ghita, ghita'ul qarurah itu tutup botol artinya. Ya, karena dia menutup botol agar airnya enggak keluar. Nah, maksudnya al-ghita di sini apa? Maksudnya adalah kegelapan, kesyirikan, kekufuran itu sudah lama menutupi cahaya kebenaran Mekah. Yang dimaksud inkasyafal ghita'u, ya maka tersingkaplah, terbebaslah kesyirikan-kesyirikan. Al-ghita' itu diibaratkan asyirku. Karena asyirku itu layaknya penutup atau penghalang cahaya kebenaran. Ini yang disebut dengan bahasa-bahasa kias atau bahasa-bahasa majas itu seperti ini, ya ikhwah. Kemudian jilad artinya tuqatulun bisuyuf, ya, taqatulun bisuyuf artinya perang. Ya, dari kata jalada yujalidu, qatala yuqatilu itu artinya. Jalada yujalidu, jilad artinya qital. Ya, artinya berperang. Li jiladi yaumin, maka sabarlah kalian terhadap peperangan yang akan terjadi di hari ini. Ruhul Qudus itu artinya at-tuhru, qudsun itu artinya at-tuhru, suci. Maksudnya Ruhul Qudus di sini artinya adalah malaikat Jibril alaihissalam. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Ya, itu bacanya waruhul qudus. Itulah, bukan waruhul qudsi. Bisa juga dibaca seperti itu. Waruhul qudusi laisa lahu kifa'u. Kifa itu artinya mathil. Mathil itu artinya apa? Setara. Ya, tidak ada tandingan. Tidak ada yang setara dengannya. Abadan, maksudnya abadan di sini adalah Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah salah satu hamba-hamba Allah. Al-bala itu artinya al-ikhtibar. Kata masdar dari bala ya belu, balaun, artinya ikhtabara yakhtabiru, menguji, ujian. Ya. Kemudian syahidtu bihi, amantu bi Muhammad SAW wa saddaqtu bihi, aku beriman kepada Nabi Muhammad dan aku telah beriman kepadanya. Ya, faqumu saddiquhu, berdirilah kalian, berimanlah kepadanya. Faqultum la naqumu wa la nasha'u. Nasya itu artinya nurid, sya'a yasha'u, arada yuridu, la nasha'u artinya la nuridu, la nasha'u hadha ta'am, la nuridu hadha ta'am, saya enggak mau makanan ini. Itu artinya nasya. Urdatuhal liqa, tu'arridu nafsaha lil hard, ya, yang mendambakan, yang menginginkan, yang mencita-citakan yang namanya peperangan, kematian, yang mana mereka tidak takut sedikit pun dengan peperangan tersebut. Bisa difahami sebab? Nah, syarahnya ini sudah ada ya sebab. Yang poin ketiga, wa in lam tatrukuna fasawfa nuqatilukum, kalau kalian tidak mau meninggalkan kami, kalau tetap menghalangi kami untuk membebaskan kota Mekah, ya sudah, kami akan memerangi kalian. Sabarlah kalian terhadap hari ini. Wasu'inunallahu wa yansuruna alaikum, dan Allah akan menolong kami dan memenangkan kami atas kalian, itu maksudnya. Dan bahkan bersama kami pula, ya, membebaskan kota Mekah ini malaikat Jibril, nomor 4 ya ikhwah.
alladzi arsalahu Allahu ilaina liyumaddana bin nasri, yang diutus oleh Allah kepada kami ya untuk memberikan kemenangan. Walladzi laisa lahu mathil fil quwwah wasyiddah, yang tidak ada tandingannya di antara hamba-hambanya dari segi kekuatan ya dan kebengisannya. Jadi nggak ada yang bisa nanggung apa di antara hamba-hamba Allah, nggak ada yang bisa mengungguli atau menyaingi kekuatan malaikat Jibril. Ya sudah, sabar kalian. Kalian pasti akan kalah. Fahimtum ya, sebab. Kemudian yang nomor 5 itu contohnya. Wa qala Allahu qad arsaltu 'abdan wa'lamu, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seorang hamba, seorang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyad'uwan nas ilal haqqi wal khair, untuk menyeru umat manusia kepada jalan yang benar dan baik. Fayakhtabirahum bidzalik, dan akan menguji mereka dengan keimanan tersebut agar mengetahui ainal muti' minal asi, mana orang yang taat, mana orang yang bermaksiat. Kemudian apa? Waqad shaddaqtu bihadzal rasuli wa amantu bihi, dan aku telah beriman kepada nabi ini, seorang utusan Allah ini, ya. Fa'alaikum an tusaddiquhu wa tu'minu bihi, maka bagi kalian ya, berimanlah kalian terhadapnya, percayailah kerasulannya, kenabiannya, dan berimanlah kalian kepadanya. Walakinnakum tusirruna ala kufrikum, tapi kalian enggak mau, kalian tetap berada dalam kekufuran. Wa tarfuduna al-imana bihi, dan kalian tetap menolak iman kepadanya. Wa fasawfa tanaluna jazaakum, dan kalian saat ini akan mendapatkan balasan kalian. Allahu qad wajjaha ilaikum junudan minal ansar, sesungguhnya Allah telah mengutus kepada kalian seorang tentara, seorang pasukan dari sahabat Ansar, as-suja'an, yang maha berani, ya, yang berani, alladzi ta'awwadu 'alal hurub, yang sudah terbiasa dengan yang namanya perang dan bertemu dengan musuh-musuh. Itu yang mereka dambah-dambakan. Bisa difahami ya maksud syairnya Hasan bin Thabit, ya ikhwah? Insyaallah ya Ustaz. Baik. Jadi bait syairnya, qasidahnya Zuhair itu ya terdiri dari tahdid, hija, ya tahdid atau hija, kemudian dari al-fakhru sama al-madhu. Taib, al-afkar wal khasais, siapa yang mau baca ya ikhwah? Al-afkar wal khasais. Siapa yang mau baca? Idzan ana Ustaz, ya Mbak. نعم تفضلي. نعم، لا بأس بذلك. نعم تفضلي يا أستاذة. الأفكار والخصائص. الأول إظهار قوة المسلمين وما أعدوه للمشركين إن تعرضوا لهم عند أداء العمرة. الثاني تأييد الله للمسلمين بإرسال جبريل عليه السلام لنصرتهم. الثالث دعوة المشركين إلى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم والتصديق بما جاء به. والتصديق بما جاء به. رابعا تأثر حسان الواضح بالقرآن والحديث في ألف جزالة الألفاظ، الباء وضوح المعاني، جيم دقة التصوير دقة التصوير ومن ذلك تصويره لسرعة الخيل بقوله تثير النقع، الذي استمده في قوله تعالى فأثرن به نقعا. فأثرن به نقعا ظهور العاطفة الدينية القوية
القوية في الدفاع عن الدعوة Anid dakwah. عن الدعوة استخدام العبارات التي تصور مواقف القوة فإما تعرض عن فإما تعرض عنا اعتمرنا. فإما تعرض عن اعتمرنا وإلا فاصبروا لجلال يوم اختيار الوزن جميل اختيار الوزن الجميل الخفيف والقافية السهلة. Nah, jadi ini al-afkar wal khasais yang pertama ya, wa izharul quwwah. Ya, yang pertama adalah afkarnya adalah ide pokok. Syairnya adalah yang menampakkan kekuatan kaum muslimin, apa-apa yang dipersiapkan untuk menghadapi orang-orang musyrikin. Yaitu dengan cara melaksanakan umrah di waktu itu. Kemudian ta'yidul lillahil muslimin ya, pembelaan Allah terhadap kaum muslimin ya dengan diutusnya malaikat Jibril alaihissalam untuk menolong mereka. Kemudian yang ketiga, da'watul ayyada yu'ayyidu itu bisa diartikan menguatkan, diartikan membela. Ayyada Muhammadun akhahu min kaidil a'da. Muhammad membela saudaranya dari gangguan musuh-musuhnya. Itu ya, sahabat. Kemudian da'watul musyrikin ilal iman bir rasul. Kemudian seruan kepada orang-orang musyrikin agar beriman kepada Rasulullah SAW dan meyakini apa-apa, mempercayai apa-apa yang datang darinya. Wa tasdiqu bima ja'a bihi. Kemudian yang keempat, ta'atsuru Hasan al-wadih ya. Kemudian dari segi bahasanya nomor 4, 5 sampai 7 itu di sini adalah khosoisnya. Kekhususian, kelebihan syairnya Hasan itu bahasa syairnya Hasan itu sangat-sangat dipengaruhi dengan bahasa Al-Qur'an dan hadis. Ya, dipengaruhi dari segi apanya Ustaz? Dari segi jazalatu alfaz. Jazalah itu artinya dari segi ketegasan bahasanya. Kemudian wuduhul ma'ani, kejelasan maknanya. Kemudian teliti penggambarannya, rinci penggambaran dan analoginya. Di antaranya adalah menggambarkan betapa cepatnya seekor kuda perang yang berlari itu digambarkan dengan bahasa tuthiru naq'a, menghempaskan debu. Tidaklah suatu itu bisa menghempaskan debu-debu ke udara kecuali ia berjalan dan melewati tempat itu dengan kecepatan yang tinggi. Dan begitulah cara Hasan bin Sabit menggambarkan sifat cepat pada khail itu dengan bahasa menghempaskan debu-debu. Dan itu diambil dari mana bahasa itu? Taswir atau gambaran, analogi, sifat atau bahasa kiasan seperti itu diambil dari mana? Dari bahasa Quran. Fa'atharna bihi naq'a. Yang menghempaskan debu-debu. Berarti maksudnya menghempaskan debu-debu di sini maksudnya apa? As-sur'atu. Ya, cepat maksudnya. Kemudian yang kelima, zuhurul atifah ad-diniyah ya, menampakkan kelembutan agama yang kuat ini, yaitu dengan membela dakwah yang mulia ini ya. Jadi di dalam syairnya Hasan bin Thabit ini menampakkan kelembutan agama dalam berdakwah, dalam menyampaikan dakwah ya, yaitu dengan cara menyeru terlebih dahulu, kalau nggak mau baru diperangi. Dan itu ada cara-caranya sob ya, itu ada cara-caranya sesuai dengan pemerintah yang mau melihat hal itu. Kemudian istikhdamul ibarat ya, kemudian di sini menggunakan ibarat, ungkapan-ungkapan kata yang menggambarkan tentang kekuatan kaum muslimin. Contohnya seperti fa imma tu'ridu anna i'tamarna. Kalau misalkan tidak mau tetap menolak, nggak mau meninggalkan kami memasuki kota Mekah untuk melaksanakan umrah, ya sabarlah kalian terhadap peperangan yang akan terjadi hari ini. Akan kami perangi kalian. Kemudian yang ketujuh, ikhtiyarul waznil jamil. Di sini Hasan bin Sabit pandai dalam memilih wazan, ya, wazan timbangan indah dalam pembuatan syair, yaitu di sini menggunakan al-waznu al-khafif. Ini wazannya adalah al-waznu al-khafif atau al-bahru al-khafif. Al-bahrul khafif itu wazan ya. Itu nanti kalau antum mau lebih dalam belajarnya di ilmu al-arud atau ilmu buhur, bahar, syi'ri. Wal qafiyah as-sahlah, kemudian menggunakan sajak-sajak atau rima-rima yang mudah. Ada pertanyaan? Ini ada pertanyaan. Apakah Hasan bin Thabit juga merupakan penulis Rasul? Wallah a'lam bishawab. Penulis Rasul itu setawana bukan bukan Hasan bin Thabit setawana. Afwan. Nah,
Setahu ana penulis Rasul bukan Hasan bin Sabit. Coba kita takkid dulu ya, Ikhwah. Man katibun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ya, sebab enggak ada nama Hasan bin Thabit. Kalau Zaid bin Thabit, ya kalau Zaid bin Thabit itu penulisnya salah satu penulisnya Rasul. Zaid bin Thabit. Tapi kalau Hasan bin Thabit bukan. Paham tuh? Insyaallah Ustaz, Zaid jazakallahu khair. Zaid bin Thabit bukan Hasan bin Thabit. Ada pertanyaan lagi, Ikhwah? Insya Allah pertemuan depan kita baca khulasahnya singkat-singkat saja ya ini ya, khulasahnya ya. Ringkasan materi di Saudara Islam ini singkat-singkat saja karena sudah dibahas di pertemuan yang lalu. Jadi yang sudah dibahas nggak perlu kita ulang lagi pembahasannya di khulasah. Nanti biar kita bisa langsung masuk ke halaman Al-Asr Al-Umayyah ya. Nah ini, nanti biar kita langsung bisa masuk ke halaman 140. Al-Adabu fil Asr Al-Umawi. Ada pertanyaan ya, Ikhwah? Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan. Nah, tafadhal ya Ustazah Fatimah. Ladaiki soal? Indaki soal? Tafadhali Ustazah Fatimah. Oh, naam, naam. Kemarin ditanyakan oleh Ustazah Fatimah tentang mal farqu baina manhaj wa minhaj. Sahih wala la, ikhwah? Kalau manhaj itu artinya apa? Apa artinya manhaj? Cara Ada tahu nggak? beragama Ustaz? Ya, cara. Manhaj itu artinya cara. Kalau minhaj, ini yang mau ditanyakan dari segi apanya? Dari segi bahasanya ya. Baik. Kalau manhaj itu cara ya, ikhwah. Tariqah itu artinya manhaj. Artinya manhaj itu adalah tariqah. Cara menempuh jalan yang benar. Cara yang menempuh jalan yang baik itu manhaj. Paham tuh? Nah, kalau minhaj apa? Minhaj itu isim fa'ilnya, ikhwah. Kalau orang yang berjalan di atas jalan yang benar itu disebut dengan minhaj. Paham tuh? Makanya dikatakan minhajus sahabah. Paham tuh? Fahimna Ustaz. Jazakallahu Ya, khairan Ustaz. itu dari segi bahasa ya. Kalau manhajnya itu ya gini cara manhaj itu. Paham tuh? Paham tuh ya, Fahimna ikhwah? Ustaz insyaallah. Baik. Wallah alam kurang lebih seperti itu ya, ikhwah. Jazakallahu khairan Ustaz. Maka dikatakan apa katanya para ulama? At-tariqatul lati yahsulu biha tahqiqul mutaba'ah. Ya, cara atau metode atau sarana untuk mewujudkan peneladanan terhadap cara beragama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya itu manhaj. Sedangkan orang yang berada pada jalan itu minhaj. Ini wallah alam isbab. Ini kok dilihat dari segi bahasa. Tip. Tapi ada juga yang mengatakan manhaj sama minhaj itu sama saja katanya.
Ya, ada mengatakan manhaj sama minhaj itu sama saja. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau dikatakan minhajus sahabah itu jalannya para sahabat, ya betul juga. Ya, betul juga. Cara jalannya para sahabat memahami jalan yang benar itu minhajus sahabah. Ya, antum bisa artikan ya, manhaj sama minhaj itu bisa diartikan sama. Ya, bisa diartikan kalau minhajus sahabah itu jalan benar, ya, jalannya para sahabat. Thariqatus sahabah itu artinya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini, ikhwas. Hadza ma uridu qalahu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Iya, Bu. Iya. Jazakallahu khairan ya Ustaz.